walking habitual fellowship with the Holy Spirit. Ya, ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, terus menerus, ya, ada musim-musim yang harus kita lalui, ada banyak musim yang harus kita jalani. Di hadapan kita ada juga berbagai macam musim-musim yang harus kita lalui. Ya. Jadi kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus mengikuti setiap musim-musim yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Dan Tuhan mengajarkan sejak dari awal tentang ada musim menabur dan menuai. Ya. Saya percaya saudara semua sudah pernah mengalami, sudah melakukan menabur ini. Ya. Saudara sudah melakukan menabur. Ya, mungkin nggak tahu berapa lama engkau atau baru, tapi saya percaya semua sudah melakukan menabur ini. Ya. Saya mau mengulang sedikit tentang menabur benih, ya, tentang benih terlebih dahulu. Ya. Benih, dari benih itu akan muncul tuaian. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu ada berapa macam benih. Ya. Dan benih yang kemarin saya sampaikan adalah benih itu ada tiga macam. Hanya 3 macam benih. Ya. Hanya ada 3 macam benih. Yang pertama adalah firman Tuhan. Yang pertama adalah benih itu adalah firman Tuhan. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ya. Bahwa benih yang pertama yang penting itu adalah Word of God. Ya. Firman Tuhan itulah yang terpenting. Dan benih yang sudah ditaburkan oleh Tuhan. Ya. Benih tersebut sudah ditaburkan oleh Tuhan kepada kita. Sejak awal dunia diciptakan, sejak awal manusia diciptakan, itu berasal dari firman Tuhan. Dan itu adalah benih itu sendiri. Ya. Itu adalah benih itu sendiri. Dan benih yang dari firman Tuhan inilah yang menjadikan dunia ini juga semua isinya, termasuk manusia, saudara dan saya, itu berasal dari benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan ini luar biasa berkuasanya, luar biasa dahsyatnya. Ya. Kalau kita tahu ada benih kayak benih, sudah pernah punya benih, apakah gandum atau benih apapun, itu kayaknya kecil banget ya. Ya, nggak ada ya benih yang gede, nggak ada kan? Benih selalu kecil ya. Buahnya yang besar, benih yang kecil. Ya, jadi dari benih yang kecil itu bisa tumbuh menjadi besar. Dan kita bisa melihat tuh benih. Tetapi firman Tuhan itu adalah benih yang sesungguhnya. Benih yang sesungguhnya, yang asli adalah firman Tuhan itu. Tidak bisa dilihat. Ya, firman Tuhan itu adalah setiap perkataan Allah Bapa, itu adalah firman Tuhan. Dan itu adalah benih. Tidak kelihatan. Tetapi ketika Allah Bapa mengutarakannya, dia menabur, langsung kelihatan. Yang tadinya bumi ini semua jadi gelap, berantakan, gak karuan. Dengan dia menabur lewat mulutnya saja, menyampaikan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dari benih yang tidak kelihatan ini, dia taburkan, maka itu terjadi. Nah, itulah firman Tuhan. Demikian juga ketika manusia dibentuk, memang dibentuk dari tanah liat. Tetapi kalau hanya tanah liat saja, tanpa ada firman Tuhan, manusia jadi tetap patung. Tidak bergerak, tidak menjadi makhluk hidup. Ya. Kapan benih yang ditaburkan oleh Allah Bapa kepada tanah liat yang sudah dibentuk itu? Ketika Allah Bapa menghembuskan nafasnya. Nafas daripada Tuhan Allah Bapa itu adalah firman. Dan itu adalah benih.
Maka seketika itu juga yang tadinya tanah liat ini bisa jadi makhluk hidup, bisa bergerak. Ada nafasnya. Nafas itu langsung masuk ke seluruh tubuh yang dibentuk itu. Langsung bisa menggerakkan semua sel-sel dan sendi-sendi, semua langsung bisa bergerak. Hanya lewat, coba semua, jangan keras-keras ya, jangan teman-temannya ya. Gini, bisa nggak? Kelihatan nggak? Saudara ngeliat sendiri nggak? Kelihatan nggak? Gini kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ya. Demikian juga benih yang dihembuskan oleh Tuhan Allah Bapa tidak kelihatan. Dan itu ada di setiap kita apa? Nafas daripada Tuhan Allah Bapa itu ada di kita. Dari awal nafas dari Tuhan Allah Bapa sudah ada di kita. Cuman tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Bahkan itu terjadi ketika manusia pertama. Diberikan perintah, diberikan jangan ini boleh semua, kamu boleh makan, cuman ini gak boleh. Ya. Gak bisa dilihat. Yang dilihat hanya buah pohon itu. Dan itu kelihatannya menarik banget memang. Menggiurkan banget ya. Dan begitu ada yang mulai menggoda dan merasuk dan memutarbalikan, yang tadi memberitahukan itu tidak kelihatan. Firman tadi itu gak kelihatan, tapi buah itu kelihatan banget, begitu indah, begitu aduh, sampai ngiler gini mungkin ya, kayaknya itu memang lapar sekali ini ya, sampai kepingin itu memetiknya. Karena buah itu kelihatan, tapi benih itu gak kelihatan. Benih firman itu tidak kelihatan. Tetapi bukan berarti tidak ada. Nah, saudara juga dan saya berasal dari benih yang tidak kelihatan. Tapi tiba-tiba muncul, bisa jadi kayak saudara dan saya. Jadi bayi bertumbuh, tapi bisa ada. Itu dari mana? Dari yang tidak kelihatan. Nah, itulah benih yang pertama, yaitu Word of God. Dan benih yang kedua adalah saudara dan saya, yaitu adalah anak-anak, yaitu kita manusia. Ini benih. Benih berasal dari mana? Dari firman yang langsung masuk ke dalam manusia pertama, Adam. Ya. Kemudian Adam dan Tuhan membentuk manusia pendamping Adam, yaitu Hawa. Dari Adam juga. Nah, itu berasal dari firman juga. Dan akhirnya mereka disatukan oleh Tuhan. Menjadi satu untuk apa? Bukan untuk satu terusnya, untuk berkembang biak. Nah, itu menjadi apa? Benih. Akhirnya muncul dari Adam yang mengandung benih daripada ilahi. Demikian juga Hawa yang mengandung benih daripada ilahi. Mereka bersatu komunion, intimate, maka terlahirlah benih, yaitu anak-anak daripada Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya sampai saudara dan saya. Wow, begitu hebat kan? Ya. Jadi benih yang terutama itu adalah Word of God. Tapi yang tidak kalah hebatnya adalah benih yang sudah tumbuh jadi manusia. Ini juga tak kalah hebatnya. Luar biasa powernya. Kenapa? Karena di dalam manusia itu sudah ada segala sesuatu, kepenuhan Allah itu ada di dalam manusia. Yaitu ketika pertama kali Tuhan Allah Bapa menghembusinya, segala tentang karakter ilahi, image ilahi, semua tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu langsung masuk dalam Adam dan Hawa. Itu langsung masuk semuanya. Karakter semuanya masuk situ semuanya. Ya. Tetapi the same way also, dengan cara yang sama juga, ketika Hawa mendengar firman daripada iblis, itu juga masuk. Begitu Hawa itu membuka telinganya untuk suara iblis itu, maka iblis itu langsung benihnya masuk di dalam dia. Sehingga ketika benih dari iblis itu masuk dalam dia, itu langsung only second, hanya sedetik, itu langsung membuat ragu-ragu, gura-gura,
ragu-ragu. Ini benar apa enggak ya? Tadi yang kita dengar dari suara Allah Bapa itu kayak yang benar yang ini deh. Mulai langsung jadi ragu-ragu. Dan mulai timbul langsung nafsu. Hawa nafsu itu langsung muncul sejak awal ketika iblis membisiki Hawa. Hawa nafsu apa? Memetik. Nah, itu sudah nafsu. Mengingini. Padahal itu sudah dikatakan bukan miliknya manusia. Itu adalah miliknya Tuhan. Tapi sudah langsung mengingini sesuatu yang bukan menjadi miliknya dia. Itu sudah ada hawa nafsu yang sudah muncul. Terus menerus itu jadi benih. Akhirnya dimakan lagi itu buah. Yang mana dari buah itu ada 2 benihnya. Pengetahuan baik dan jahat. Begitu dimakan langsung masuk di dalam manusia. Ada 2 benih. Benih jahat dan benih yang baik. Nah itu terus menerus. Sampai saya tidak membahas itu semua, saudara tahu sampai kejatuhan dan sampai Tuhan bagaimana mengubah dari manusia jatuh itu. Dia mulai mengubah skenario, dia mulai mengubah agendanya Tuhan Allah Bapa. Mulai diubah, yaitu untuk bukan apa-apa lagi, bukan yang lain-lain, yaitu karya penyelamatan langsung disediakan. Langsung dibuat skenario, langsung dibuat. Nanti akan direncanakan untuk menyelamatkan kejatuhan manusia ini. Tapi itu tunggunya berapa tahun baru terjadi. Dari Adam dan Hawa sampai Tuhan Yesus. Berapa tahun? 4.000 tahun. Dan itu baru terjadi karya penyelamatan. Tapi semuanya itu berasal dari seed, benih ilahi. Ya. Tetapi tidak langsung begitu saja dibiarkan. Tuhan Allah Bapa biarin deh, nanti tunggu 4.000 tahun baru tiba-tiba muncul tuh anakku. Enggak begitu. Semuanya harus ada prosedur, proses semuanya. Mulailah sejak itu dia mulai mencari dari keturunan Adam dan Hawa. Masih ada enggak benih yang baik yang ditumbuhkan? Masih ada enggak benih yang baik itu yang muncul? Masih ada enggak orang yang baik itu yang muncul? Dicari satu-satu, dicari. Seperti saat itu juga Tuhan itu sedang menuai. Ya, manusia itu sejak awal sudah dituai, dicari. Dari benih yang ditaburkan Allah Bapa pertama kali di Taman Eden, mulai dicari. Ada enggak yang baik muncul? Ada enggak yang baik? Tapi ternyata enggak ada yang baik. Jahat semua, jelek semua, busuk semua. Sampai dihabiskan lagi. Disisakan 8 orang. Yaitu Nuh dan keluarganya. Terus lagi. Dan Nuh terkenal sebagai orang yang juga bergaul dengan Tuhan. Ya. Kemudian berkembang biak lagi. Mereka selama di Bahtera aman-aman. Selama masuk di Bahtera, selama air bah aman, tidak jatuh dalam dosa. Tidak membuat dosa, tidak membuat kesalahan. Ya. Karena di situ mereka bergaul selama di Bahtera itu. Mereka bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Walaupun di Bahtera itu Nuh mengadakan suatu korban bakaran juga ada. Dia bergaul dengan Tuhan. Tapi justru ketika sudah berhenti itu air hujan, air bah mulai surut. Kembali mereka keluar lagi. Ya. Dan masuk lagi, menginjakkan ke bumi ini lagi. Nah disitulah mulai lagi tumbuh benih yang jahat itu lagi. Muncul benih yang jahat itu lagi. Ya. Benih yang jahat muncul ketika Nuh mulai mabuk. Ketika dia mulai mabuk, dia muncul. Akhirnya dia membuat kesalahan. Dan anak-anaknya kesalahan. Dan terus akhirnya banyak manusia. Sampai terus menerus. Sampai akhirnya Tuhan tetap setia. Dari semua yang jahat-jahat itu tetap Tuhan berusaha mencari. Bahasa Surabaya saya, jangan diketawain ya. Mbok oh. Siapa tahu ada satu orang yang baik. Dari sekian itu siapa tahu BBE
ada yang satu muncul baik. Dan ternyata benar. Tuhan Allah Bapa menemukan Abram. Dari sekian banyak orang itu di seluruh dunia, matanya dia menuju ke Abram. Nah, dan dia mendapat perhatian dari Tuhan. Karena ketika Tuhan matanya langsung mencari Abram ini dan ketemu, dia mendapatinya hatinya. Abram ini sudah terdeteksi oleh Tuhan. Ya, hatinya sudah terdeteksi. Ya. Kita buka dalam Kejadian 12. Ya. Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, kita ini sudah sering sekali mendengar ini. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberikan orang-orang yang memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Tuhan berfirman kepada Abram saat itu, bagaimana keadaan Abram? Sudah memiliki keturunan yang banyak? Tidak ada. Tapi Tuhan sudah menabur benih word of God, that is seed, kepada Abram, satu orang. Dan usianya berapa saat itu Abram? 75, 75 tahun. Siapa di sini yang umurnya 75 tahun? Angkat tangan. Oh, tidak ada. Oh, di sini ini belum ya. 75 tahun nggak ada. Abram saat itu umurnya 75 tahun. Tidak punya keturunan, tidak punya anak. Tetapi Tuhan bisa menabur benih firman itu kepada dia. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Itu dia sudah menabur. Tuhan Allah Bapa sudah plant a seed. Tuhan Allah Bapa itu sudah menabur di dalam hidupnya Abram. Di dalam hatinya Abram. Di dalam manusia rohnya Abram. Itu sudah disemburkan firman Tuhan. Udah ditaburkan firman Tuhan itu. Dan ketika mendengar itu, Abram ini bergejolak enggak? Kalau itu saudara bergejolak enggak? Iya pasti ya Bek ya. Because doesn't make sense ya. Karena enggak ada, aku enggak ada, kenapa ini? Terus disuruh pergi lagi dari rumah itu ke tempat yang akan kutunjuk. Tidak tahu kemana, enggak dikasih tahu. Enak enggak begini? Nggak enak kan? Tapi apa yang dilakukan Abram? Lalu pergilah Abram, ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Serta segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampailah di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri itu kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat
dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram, ya, dan Tuhan berfirman lagi, aku akan memberikan negeri ini kepada kamu, itu masih masuk akal. Aku akan memberikan negeri ini kepada kamu. Ya, oke, thank you Tuhan, thank you Lord, thank you. Tapi firman Tuhan gak ngomong demikian loh. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Bukan kepada kamu Abram, tapi kepada keturunanmu. Saat itu Abram cuman berdua bersama istrinya yang sudah lanjut usia, tidak punya keturunan. Tapi kenapa Tuhan bisa berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah itu Tuhan sudah menabur benih kepada Abram. Tanpa Abram sadari, Tuhan sudah menabur benih. Firman itu masuk di dalam hati Abram. Dan itu membuat Abram apa? Percaya. Kalau Tuhan itu tidak memberikan benih itu masuk ke dalam hati Abram yang subur, maka Abram akan berkata, aku gak mungkin. Ya, itu pun dia lakukan, dia katakan, tetapi pertama kali dia sudah percaya. Dia hanya mendengar suara Tuhan dan Tuhan menampakkan diri kepada dia. In what way? Di dalam seperti apa? Tidak dijelaskan. Mungkin di dalam penglihatan pada saat doa, bergaul, Tuhan bisa menampakkan dirinya sekehendak hatinya kepada siapa saja. Pada saat itu yang jelas, yang penting Abram bisa melihat Tuhan dan dia mendengar firman Tuhan. Itu adalah benih itu. Dan itu membuat dia percaya dan membuat dia apa? Move, membuat dia apa? Bergerak, membuat dia pindah mengikuti. Itu benih. Benih kalau ditabur, benih kalau ditanam, dan benih itu adalah benih yang unggul, benih itu akan segera bertumbuh. Benih itu akan segera bergerak. Dan apalagi benih itu taruh di tanah yang subur, mulai dia akan tumbuh. Belum ada keturunan, tapi dia sudah apa? Memasang kemahnya, kemudian dia mendirikan apa? Mezbah. Mezbah ini berbicara apa? Menabur, mempersembahkan korban lagi. Ya, mezbah bukan hanya mezbah kayak gini, mezbah gini aja. Dengan adanya mezbah ini harus ada korban. Dan korban itu dari ternak-ternaknya dia menabur. Jadi Tuhan Allah Bapa memberikan taburan benih di dalam hati Abram. Dan Abram percaya dan Abram bertindak menabur. Membuka mezbah, di situ ada korban. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Terus terjadi demikian. Ya. Nanti yang lainnya nanti saya ini kan hari Minggu. Ya, terus terjadi seperti itu. Dan bahkan diulang lagi. Ya, Abram berkata di pasal yang ke-15. Ya, pasal 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Nah, dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan apa? Anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya.
Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini cara menabur yang diajarkan oleh Tuhan Allah Bapa pertama kali kepada Abram. Dan ini kita belajar di sini. Bagaimana cara menabur seperti ini. Tuhan Allah Bapa menabur tidak dia dari surga, kemudian dia lemparkan itu benih seperti itu, seperti seorang petani melemparkan benih gandum. Tidak. Tuhan dari surga hanya berbicara. Tuhan dari surga hanya speak the word. Itu adalah plant a seed. Itu adalah benih. Dan itu ditanam bukan di sembarang tanah. Bukan di bangsa lain, bukan di orang yang lain. Tapi pilihan. Dia sudah memilih mana tanah yang benar. Mana tanah yang baik. Mana tanah yang subur. Yaitu Abram. Dan ketika disampaikan, Abram mulai takut juga. Karena selang berjalan dari pertama kali dipanggil. Perjalanannya lumayan lama. Tapi kok juga gak muncul-muncul ini anak ini. Karena apalagi istrinya mandul. Tambah semakin dia mulai goyah. Pertama sudah percaya. Tapi melihat dirinya, begitu dia melihat dirinya, ini rambut putih sudah keluar semua. Terus tanganmu sudah mulai goyang ya. Jalan sudah mulai begini. Dan dia apalagi ketika dia menoleh istrinya. Waduh. Ya kan, semakin menunduk istrinya, bukan hanya tunduk hormat, tapi semakin bongkok begini, semakin tua. Mana mungkin bisa menjadi keturunan banyak. Mulai goyah, mulai apa? Takut. Dan Tuhan tahu, benih yang dari awal yang ditabur di hati Abram, itu mulai goyah. Dan Tuhan menunjukkan dirinya lagi. Tuhan menampakkan dirinya lagi. Dan dia mengatakan, jangan takut Abram. Aku adalah perisaimu. Ketika Tuhan menyatakan, jangan takut Abram, aku adalah perisaimu. I am your king. I am your shield, I am your king. Ketika Tuhan mengatakan, aku perisaimu, itu Tuhan menyampaikan, aku adalah rajamu. Raja itu perisai. Raja itu selalu melindungi. Dan Tuhan menyatakan diri kepada Abram pertama kali, menampakkan dirinya dan dalam penglihatan dan menyampaikan, aku adalah rajamu. I am the kingdom. I am the king. I am your king. Nah, dikatakan demikian supaya Abram gak goyah lagi, gak takut lagi. Tapi tetap karena memang dia melihat secara fakta. Nah ini, oleh karena itu saudara, fakta itu kadang-kadang menipu kita. Jadi jangan melihat fakta terus. Fakta itu selalu mengelabui kita. Fakta itu belum tentu benar. Ya, fakta itu belum tentu 100% benar. Fakta, survei mengatakan demikian, tapi semuanya belum tentu benar. Faktanya Abraham itu lanjut sudah tua. Faktanya istrinya itu mandul sudah. Itu fakta. Dia melihat fakta mulai goyah. Ketika dia melihat fakta itu mulai goyah. Mana bisa Tuhan, Engkau memberikan semuanya kepadaku, buat apa? Sebentar lagi ini aku mati. Dan aku gak punya anak. Nanti yang terima segala berkatmu itu adalah itu. Tuh Eliezer itu orang Depok. Bukan, orang Damsik. Orang Damsik. Ya. Itu dia yang bakalan terima. Karena dia lihat fakta. Kenyataan. Aku sudah lanjut usia, sudah tua. Kenyataan lihat istrinya. Tambah lebih tua lagi. Tambah lebih ini lagi. Mandul lagi. Tambah gak ada selera lagi. Gak ada gairah gimana. Gak mungkin gitu loh, bisa. Ya. Dan Tuhan kembali lagi berkata. Dan datanglah firman Tuhan. Ya. Engkau tidak akan memberikan semua itu kepada hambamu. Ya. Tetapi aku akan memberikannya kepada anak kandungmu. Bukan kepada hambamu. Bukan hambamu yang jadi ahli warismu.
Tapi anak kandungmu. Nah, ini kalau misalnya Pak Budi pada saat itu adalah sebagai Abram, dalam keadaan kenyataan faktanya sebagai Abram yang lanjut seperti itu. Dan kemudian dengar firman Tuhan. Demikianlah orang ini tidak akan hambamu Eliezer itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang menjadi ahli warismu. Saat itu bagaimana? Langsung bertanya, mana mungkin gitu ya. Tak mungkin, gak bisa. Langsung goyang. Itu fakta. Itu bisa membuat orang goyah, betul kan? Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, boleh saudara melihat survei. Boleh saudara melihat apa yang terjadi. Saudara boleh melihat apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Saudara boleh lihat apa yang terjadi di dunia. Saudara bisa melihat itu di IG, di YouTube, whatever, di mana saja. Saudara bisa melihat itu. Tapi jangan terpaku pada fakta atau kenyataan itu. Karena itu bisa menipu kita. Lalu Tuhan berkata, dan Tuhan sudah menyampaikan seperti itu, tapi Tuhan tahu nih, Abram ini masih maju mundur, iya enggak sih, yang benar enggak sih, gimana sih, gitu ya. Siapa yang pernah mengalami keraguan ini seperti yang dihadapi oleh Abram? Angkat tangan, gak usah malu. Benar enggak sih? Nah, ya kan? Apalagi ini janjinya Tuhan pada Abram ini besar sekali dan luar biasa. Dan ketika saudara lihat, siapa aku? Siapa? Mana? Mulai kecut lagi, mulai mengkerut gini lagi. Makanya itu Tuhan muncul menampakkan diri kepada Abram. Dan kemudian Abram dikasih tahu, bukan pegawaimu, bukan hambamu jadi ahli waris, anak kandungmu. Tapi masih dia begitu ngomong, Tuhan ngomong anak kandungmu, dia langsung melirik istrinya. Nggak mungkin, ya kan? Istrinya begini lagi, nggak mungkin. Mulai goyah seperti itu. Dan Tuhan, ayo pergi sini keluar. Abraham diajak keluar dari tenda. Pergi, lihat keluar tenda, buka tenda. Ya, coba lihat ke langit. Nah, suruh lihat ke langit tuh. Coba kamu kalau bisa hitung itu bintang. Sekarang saudara bisa ngitung bintang nggak? Siapa yang bisa ngitung bintang? Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6. Hilang lagi. Sudah bingung lagi, ya kan? Baru sampai 10 sudah hilang lagi. Karena begitu banyaknya bintang di langit. Dan Tuhan mau menyatakan itu. Itu fakta. Nah, itu fakta kebenaran dari ilahi. Berbeda dengan fakta dunia. Fakta ilahi itu yang betul. Tapi fakta dunia itu yang berbeda. Itu yang menyesatkan. Fakta ilahi, coba keluar. Siapa yang buat itu bintang? Nah, jadi dia tahu jumlahnya bintang itu berapa? Tahu pasti karena dia yang buat. Makanya Abram, kalau kamu bisa hitung, gak bisa. Nah, sejumlah itulah nanti keturunanmu. Ketika Abram dibawa keluar, dia melihat itu bintang hasil dari taburan benih ala Bapa. Jadi dia baru menganggap itu semua percaya. Ketika dia melihat fakta ilahi, fakta surgawi, bahwa yang menjadikan bintang-bintang itu siapa? Tuhan Allah Bapa. Lewat apa? Dia tidak membentuk dari craft itu ya, kertas gitu terus ditempel gini. Enggak kayak gitu, kayak Jessina atau Nasya bikin untuk pohon Natal, Desi tempel dari kertas. Enggak pakai tangan, tapi pakai firman-Nya. Barulah Abram itu percaya di dalam hatinya. Karena dia melihat fakta itu. Siapa yang buat bintang itu? Kok bisa sekian banyak? Hanya dari firman. Kalau begitu, pasti firman yang dikeluarkan oleh Bapa itu, Tuhan Allah Bapa, yang adalah Rajaku itu, pasti akan jadi. Oleh karena itu dia berkata, percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, ketika firman Tuhan ditaburkan, hari ini firman Tuhan disampaikan, ditaburkan, atau kapan saja engkau mendengar firman Tuhan disampaikan, itu Tuhan sedang menabur benih firman-Nya di dalam hatimu. Bila hatimu tidak percaya, maka firman itu tidak akan bisa tumbuh.
firman itu menunggu sampai hatimu percaya. Ya. Dari Kejadian 12, ya, Kejadian 12 sampai dengan Kejadian 21. Itu peristiwa itu sudah memakan waktu sekitar 25 tahun. 25 tahun itu cepat apa enggak? Lama ya. Sekarang kayaknya cepat ya. Tapi kalau dulu lama banget, 25 tahun. Ya, itu prosesnya dari Kejadian 12 sampai 21 ketika benih yang disampaikan oleh Tuhan, ditanam oleh Tuhan, ditaburkan itu menjadi kenyataan. 25 tahun. Di dalam penantian seperti itu, dengan tidak terjadi sesuatu apapun. Ya, setiap hari ngeliat istri, enggak. Lihat istri, enggak nih. Lihat istri lagi, enggak nih. Ya, enggak mungkin nih. Begitu terus. Sampai diulang lagi sama Tuhan. Peristiwa itu diulang lagi. Kenapa? Tuhan tahu nih, manusia ini Adam dan Hawa, ada benih memang. Karena makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, yaitu keturunan dari Adam dan Hawa. Masih ada di situ. Oleh karena itu Tuhan selalu terus-menerus menyampaikannya. Tuhan selalu menerus-menerus. Mengulang lagi, diulang lagi janjinya. Diulang lagi. Terus sampai di Kejadian 21. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dalam masa mudanya. Dalam masa tuanya. Dan pada waktu tuanya di sini tua banget, saudara ya. Bukan tua yang kayak saudara-saudara dan saya gini, ya tapi tua banget gitu loh ya, tua banget. Ya. Karena pada saat itu Abram tuh berusia 100 tahun. Ya. Sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abram menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, dilahirkan Sarah baginya. Ya. Dilahirkan. Adapun Abram berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya jelas dia merasa, wah nenek-nenek melahirkan gitu ya. Sudah nenek-nenek bisa melahirkan gitu ya. Jadi, otomatis saudara ketika menantikan itu semua, proses, saya bertanya kepada saudara, saudara bisa jawab. Apakah sukar bagi Tuhan ketika dia di Kejadian 12 ya sudah berkata bahwa aku akan membuat keturunanmu banyak, ya, yang mana dia tahu pada saat itu Abram tidak mempunyai anak satupun. Kenapa nggak langsung hari itu juga supaya Sarah bisa mengandung? Bisa nggak Tuhan membuka kandungannya? Bisa, sangat bisa. Bisa banget. Menutup kandungan bisa, membuka bisa. Karena dia yang menjadikannya, menciptakannya. Kenapa kok nggak langsung saat itu? Kenapa harus menunggu 25 year? Kenapa harus menunggu? Nah ini Tuhan mau menunjukkan, there's a seed time and harvest. Ketika Kejadian 12 itu dia menabur benih di Abram. Dan itu butuh time. Waktu lama. Baru akan ada tuaian. Itu pun ketika sampai di Kejadian 21. Cuman lahir anaknya satu. Abram cuma punya anak satu. Tapi tadi Abram disuruh keluar tenda untuk menghitung jumlah bintang yang lebih dari satu. How come? Bagaimana bisa? Karena bagi Tuhan, benih only one. Benih hanya satu. Dari satu benih ini, yang penting ditaburkan ke dalam taman hati yang subur. Dan ada time
baru akan ada harvest. Kenapa kok mesti nunggu 25 tahun? Kok nggak bisa langsung saat itu juga? Ya paling enggak setelah diulang lagi janjinya Tuhan dong. Ketika Abraham dikatakan, coba lihat ke langit. Langsung saat itu juga Sarah jadi mengandung atau gini. Kan bisa sih. Kenapa harus menunggu seperti itu? Karena Tuhan ketika dia menabur, dia harus terus apa? Menyirami. Di mana? Di dalam taman hati Abram dan Sarah. Mereka belum mengalami kelahiran baru. Abram baru namanya Abram. Ya, Sarah baru Sarai. Ya. Nah, ini harus melalui proses apa? Kelahiran baru. Dia harus menjadi manusia baru yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika itu Tuhan memberikan apa? Ganti namamu, ya, di pasal yang ke-17, ya, mulai diganti. Abram waktu itu umur 99 tahun, kurang 1 tahun, 100 tahun. Ya, 99 tahun. Maka barulah dari 75 tahun sampai 99 tahun. Proses kelahiran baru. Dari Abram menjadi Abraham. Dari Sarai menjadi Sarah. Nah, itu pun gak langsung. Kamu namamu sekarang bukan lagi Abram. Diulang lagi. Ya, perjanjianku dengan engkau tetap. Apalagi dikatakan di ayat 4. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Pada saat itu dia usia 99 tahun. Dan Sarah juga lanjut usia juga. Dan tetap dia belum memiliki anak. Tapi dikatakan, kamu akan menjadi bapak dari sejumlah besar bangsa. Berapa tahun lagi? Diproses lagi. Tuhan mulai menyiangi lagi, memberikan pupuk lagi semuanya. Ya, semua diulang lagi. 18 pasal 18 terus. Sampai melalui masa ya, kelaparan, kekeringan. Terus masih belum. Kenapa kok nggak langsung sih? Nah, ini Tuhan mau mengajarkan. Begini loh cara menabur benih. Jadi selalu ketika menabur benih, ya, itu firman. Itu roh. Benih firman roh itu. Firman itu adalah roh. Tidak kelihatan. Dan ia akan bekerja di dalam roh terlebih dahulu. Manusia rohnya Abram percaya tidak dengan itu. Manusia roh Abram ini menerima tidak benih itu. Abram menerima, tapi Sarah belum. Nah, itu diproses lagi. Sampai Sarah itu tertawa, nggak percaya. Abram juga tertawa, tetapi Tuhan tidak melihat tertawanya Abram itu sebagai penghinaan. Tetapi Sarah itu tertawa, dia kayak menghina, gitu ya, nggak mungkin lagi, bagaimana begitu ya, seperti itu. Abram tertawa, dia tertawa, engkau begitu besar, engkau mampu Tuhan melakukannya. Tapi Sarah mentertawakan, nggak mungkin, tertawa. Nah, sampai Sarah berubah hatinya, baru benih itu bisa tumbuh. Tunggu. Ya, oleh karena itu, suami istri, Abram dan Sarai, Abraham dan Sarah, dua suami istri yang menerima janji Tuhan Abram. Tapi karena istri ini sudah menjadi satu dengan suami, sebetulnya sama, firmannya juga sama.
Ini Tuhan mengulang lagi seperti kejadian Adam dan Hawa. Perintah dan semuanya firman-Nya kepada suami diberikan. Tapi itu sama kepada istrinya juga karena satu. Dan Abraham menerima itu sebagai percaya, iman percayanya dia. Tapi sang istri masih belum. Maka itu yang membuat waktu ini semakin lama. Ya, karena itu sepasang suami istri, kalau engkau sudah menikah, seharusnya imanmu itu menjadi satu. Iman percayamu memang pribadi masing-masing. Tetapi di hadapan Tuhan, kalau kamu sudah menikah, sudah menjadi satu, dua daging menjadi satu, itu menjadi satu benih. Satu seed, satu benih. Dan benih itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tetap memperhitungkan benih iman percaya Abraham. Tetapi tidak bisa melalui satu orang saja yang percaya. Karena Sarah ini juga masuk di dalam Abraham. Jadi Sarah ini harus juga percaya. Nah, barulah itu benih itu akan tumbuh. Oleh karena itu suami istri, jangan ada tidak yang percaya di antara kamu. Suami percaya, istri kurang percaya. Istri percaya, suami gak percaya. Nah itu di rumah tanggamu akan timpang. Akan terjadi gap lama. Tapi bila engkau sudah dibersatukan oleh Kristus, biarlah itu iman percayamu menjadi satu, solid, menjadi teguh. Ya. Sehingga proses atau segala janji Tuhan yang diberikan kepadamu, benih itu yang ditabur Tuhan kepadamu, itu masuk betul-betul ke tanah yang subur. Dan itu terus menerus disiangi, dikasih air, dirawat semuanya. Sehingga proses tumbuhnya itu segera, cepat. Ini Tuhan mengajarkan kepada kita. How to sow a seed. Bagaimana menabur benih. Harus dengan dasar apa? Iman. Iman percaya. Allah Bapa ketika dia menabur benih itu kepada Abram, dia sudah percaya kepada Abram sejak awal. Dia sudah melihat hatinya Abram dari atas, sudah melihat itu. Dan dia sudah melihat bahwa istrinya memang tidak percaya. Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan tetap menaruh iman percayanya kepada Abram. Ketika Tuhan menabur benih kepada Abram, Tuhan percaya benihku ini akan tumbuh. Itu cara kita menabur. Kalau kita menabur, harus landasan dasarnya adalah faith, iman percaya. Seperti Bapak percaya, kalau dia sudah ngomong kepada Abram, Abram akan menganggap itu sebagai kepercayaan pada Abraham, dan itu dianggap sebagai kebenaran dari Tuhan. Ini penting di sini. Ya. Kalau kita menabur tanpa iman, nggak ada hasil. Tapi dengan iman, walaupun ada time, seed time, and harvest. Even a long time, but with your faith, there must be harvest time. Amen. Itulah landasan di situ. Tuhan demikian. Tuhan punya iman, Allah Bapa punya iman. Dia taruh iman itu kepada Abraham. Dan kemudian Tuhan melatih, karena memang harus dilatih. Manusia ini harus dilatih. Karena manusia pertama sudah jatuh dalam dosa. Dan sampai ke semuanya, itu sudah menerima apa? Bukan firman Tuhan, tapi omongan daripada iblis. Nah itu berkecamuk di dalam hati manusia. Ini harus dilatih terus untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa? Supaya taman hati ini dibersihkan dari semak duri, dari batu-batu, sehingga begitu mendengar firman Tuhan, firman itu yang adalah roh, masuk di dalam taman hatinya yang penuh, subur dengan air, dan itu akan masuk. Jadi memang harus ada waktu. Ketika Abram percaya, itu sudah masuk. Tapi memang benih itu harus seperti mati. Seperti tidak kelihatan. Tuhan Allah Bapa menyampaikan itu firman kepada Abram. Itu sepertinya gak kelihatan. Dan itu harus tidak kelihatan. Itu benih itu harus tertanam di bawah. Harus mati dulu. Supaya ia bisa tumbuh.
Pada saat itu seakan-akan imannya Abraham itu mati. Ketika ia melihat istri, melihat kenyataan, keadaannya, faktanya. Imannya itu mati. Tuhan berbicara apa? Tuhan, kau kasih aku apa saja, percuma Tuhan. Aku gak punya anak. Itu sudah berapa kali? 2 kali Tuhan menyampaikan. Tapi dia tetap, karena itu. Mati dulu, firman itu seperti mati. Berapa kali engkau menerima janji Tuhan? Janji Tuhan yang diberikan kepadamu. Itu harus seperti mati. Seperti benih yang masuk. Seperti mati. Sampai mimpimu mati. Abraham itu punya mimpi besar. Jadi bapak yang besar. Diberikan Tuhan. Kamu harus akan menjadi bapak yang besar. Dia bermimpi. Oh seandainya. Ya aku jadi bapak. Dia pasti punya mimpi gitu. Tapi itu sampai mati. Harus mimpi itu sampai mati. Harus benih itu sampai mati. Barulah itu akan tumbuh. Menjadi tunas dan berbuah. Kalau benih itu masih di permukaan, nggak akan bisa tumbuh. Iman, benih firman Tuhan itu ditaruh di permukaan. Di sini saja, sebatas tenggorokan memulut. Amin, amin gitu. Saudara mendengar itu, amin, haleluya, yes, 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 amin. Sampai di sini saja. Amin. Belum masuk di sini mati, nggak bisa, nggak akan tumbuh. Oleh karena itu firman Tuhan jangan ditaruh di mulut saja, tapi masuk di dalam. Sampai mati. Firman Tuhan ngomong Tuhan akan memberkati kita. Tapi mana? Nah seperti itu. Kayaknya mati. Katanya Tuhan aku akan jadi bangsa yang besar. Tapi mana? Ini badan semakin linu semua. Ini badan semakin reot semua. Istri juga semakin reot semua. Mana? Kayaknya mati. Firman Tuhan yang ditabur oleh Tuhan Allah Bapa dalam diri manusia harus mati. Amin. Baru akan bisa tumbuh. Selama masih ada di permukaan tanah. Selama masih ada bisa masuk di sini pikiran. Oh ya, masuk akal, masuk akal. Oh ya, make sense. Oke. Firman Tuhan ini masuk akal. Di sini gak akan bisa tumbuh. Keluar lagi karena di sini ini batu. Coba pegang keras kan? Batu ini suka menangkal firman Tuhan. Gak mungkin. Bagaimana bisa? Umurku sudah 99 tahun. Istriku juga sudah mandul dan tua lagi. Gak mungkin. Ya di sini ini batu nih. Firman Tuhan jangan sampai di sini. Kalau dengar firman Tuhan jangan taruh di sini. Amin. Taruh di mana? Biarkan mati masuk di sini. Gak masuk akal. Biarkan masukkan dalam hatimu. Gak masuk akal. Biarkan masukkan dalam hatimu. Amin. Sekalipun gak bisa engkau percaya, gak masuk akal, gak mungkin. Pokoknya masukkan ke dalam hatimu. Percaya saja. Katakan, percaya saja. Nah, mati. Harus mati. Yesus berkata benih itu kalau gak mati, gak akan bisa tumbuh. Oleh karena itu firman jangan dihafal. Tolong ya hamba-hamba Tuhan, jangan hafal ayat, jangan kutip ayat di sini. Tapi firman itu harus masuk dalam hatimu dan hidup di dalam kehidupan ini. Peredaran darahmu semua ini firman semua. Tidak kelihatan. Kalau di sini kelihatan. Matius 6 ayat 33. Ayo coba apa? Nah, terus ayat lagi apa? Hafal ini semua. Nah, tapi apakah itu betul-betul kau cari? Nah, ya, jadi itu jangan di sini, jangan diingat. Tapi di dalam hatimu, katakan, di dalam hatiku. Itu tempatnya benih firman Tuhan. Amin. Setiap kali engkau mendengar firman Tuhan disampaikan siapa saja, jangan ditaruh di sini. Tapi masukkan, sekalipun kamu gak ngerti. Sekalipun kamu gak ngerti. Gak bisa, gak ngerti. Sudah, tutup mulutmu, simpan itu di dalam hatimu. Dan Abraham lakukan itu. Tuhan menunggu. Sampai mati. Sampai sudah gak mungkin, hopeless secara manusia. Gak mungkin, 100 tahun loh Pak Freddy. Pak Freddy umur berapa? Hah? 5? Oh 55. Oh separohnya.
100 tahun, Mbak Freddy anaknya berapa? 4. Wow, 55 sudah punya anak 4. Ini 100 tahun belum punya anak sama sekali. Tapi pada saat itu sudah mati kan? Sarah pun sudah mati haid, sudah gak mungkin. Ya, saya nggak tahu bagaimana prosesnya mereka berdua ya, tidak diceritakan di Alkitab ya. Ya, nggak tahu bagaimana ya. Tetapi yang jelas Tuhan, tadi katakan Tuhan teringat, Tuhan memperhatikan. Nah ini di pasal 20 tahun, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Tapi jelas mereka berbeda dengan seperti Maria. Bisa nangkep ya? Maria tanpa hubungan interkos. Maria tanpa hubungan suami istri. Dia mengandung Yesus Kristus, anak Allah itu. Tapi kalau mereka ini harus ada hubungan intim. Nggak tahu gimana caranya bapak berusia 100 tahun dengan ibu yang berusia 90 tahun bisa mulai terjadi sesuatu. Ada mungkin di dalam tenda atau bagaimana Tuhan buat itu ya, sehingga ketika Tuhan Abraham melihat Sarah itu jadi muda, cantik begitu atau gimana ya. Seperti itu, tapi yang jelas apa? Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Artinya Tuhan membuat. Tapi Tuhan bukan tiba-tiba Sarah hamil. Tidak. Mereka berdua harus mengalami interkos, harus mengalami hubungan. Beda dengan Maria, ibu dari Tuhan Yesus yang dipakai Tuhan. Ini harus terjadi. Oleh karena itu perkataan ini, Tuhan memperhatikan Sarah. Kalau Tuhan memperhatikan Sarah, dia lihat, iya kamu rambutnya sudah putih semua, sudah kayak gini. Seketika itu mungkin diubah sama Tuhan ya, penampilan badannya yang sudah bungkuk ini mulai ditarik. Nah mulai tegak seperti ini. Dan ketika itu dia mulai menata semuanya. Dan ketika Abraham buka tenda, langsung wow seperti itu. Kenapa seperti ini? Nah Tuhan memperhatikan Sarah loh. Jadi Tuhan mengubah Sarah terlebih dahulu. Amin. Penampilannya diubah dulu supaya Abraham ini bisa timbul kasih dan mereka berhubungan. Dan Sarah mengandung. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Memang sudah ditentukan waktunya. Time-nya itu sudah ditentukan. Amin. Saudara, kita nggak bisa mengubah time ini. Time ini semuanya ini miliknya Tuhan. Katakan miliknya Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah kita menabur benih. Kita menerima taburan benih itu dari Tuhan. Engkau percaya. Percaya. Dan engkau terus menjaga benih itu. Terus merawatnya seperti itu. Itu yang dilakukan. Masalah waktu itu punyanya Tuhan. Amin. Dan pada waktu yang ditentukan, benih itu yang terucap dari Tuhan Allah Bapa kepada Abraham sejak dari Kejadian 12 terlaksana. Amin. Di sini dulu. Seed time and harvest. Coba. Seed time and harvest. Jadi ada waktunya. Jangan ngomong seed time, harvest. Tuh orang mau langsung cepat itu. Seed time, harvest. Nggak bisa. Seed time and harvest. Ada waktunya lama. Ya. Jadi saudara, kita harus belajar menabur dulu. Ya, saya belum sampai ke menuai nanti. Jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Menabur ini aja banyak cara yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Saudara menangkap firman Tuhan hari ini? Sampai dalam hatimu ya, jangan di sini ya. Jangan sampai di sini loh ya, di dalam sini. Amin. Kalau misalnya sampai di sini goncang, cak biar masuk ke dalam. Ya, jangan sampai di mulut, yes, amin, amin. Jangan gitu doang. Ya, jangan sampai yes, amin. Biarkan sampai masuk, walaupun kau tidak berkata amin, teriak keras, tapi di sinimu apa? Percaya. Amin. Percaya. Maka itu diperhitungkan
oleh Tuhan. Kalau kita percaya, itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku.